Pemirsa, saat ini kita berada di Bala Lompoa yang dibangun pada tahun 1926. Bala Lompoa adalah sebuah simbol kejayaan, kebesaran, kedikdajayaan seorang raja yang diwujudkan dalam bentuk bangunan rumah besar berbentuk panggung yang berfungsi sebagai kerajaan. Nah, saat ini kita sudah berada di Tuka, yaitu tangga masuk menuju istana. Istana Bala Lompoa ini berdiri di atas 1 hektar tanah dan bangunan istana ini terbuat dari kayu ulin dan kayu besi. Begitu pula dengan atapnya, sehingga istana Bala Lompoa ini dijamin handal untuk menghadapi hujan dan panas. Di dalam istana ini terdapat singgasana, terdapat juga salokoa atau mahkota kerajaan. Kita akan mengikuti jelajah budaya kali ini dengan memasuki istana ini. Kesultanan Goa atau kadang ditulis Goa adalah salah satu kerajaan besar dan paling sukses yang terdapat di daerah Sulawesi Selatan. Rakyat dari kerajaan ini berasal dari suku Makassar yang berdiam di ujung selatan dan pesisir barat Sulawesi. Wilayah kerajaan ini sekarang berada di kawasan Kabupaten Goa dan beberapa bagian daerah sekitarnya. Kerajaan ini memiliki raja yang paling terkenal, bergelar Sultan Hasanuddin, yang saat itu melakukan peperangan yang dikenal dengan Perang Makassar dari tahun 1666 sampai tahun 1669 terhadap VOC yang dibantu oleh Kerajaan Bone yang dikuasai oleh salah satu wangsa suku Bugis dengan rajanya Aru Palaka. Perang Makassar bukanlah perang antar suku, karena pihak Goa memiliki sekutu dari kalangan Bugis. Demikian pula pihak Belanda Bone memiliki sekutu orang Makassar. Perang Makassar adalah perang terbesar VOC yang pernah dilakukan di abad ke-17. Sebuah bangunan rumah panggung berwarna coklat. Seluruh bangunan itu terbuat dari kayu. Kokoh berdiri, meski jelas terlihat usianya tidak muda lagi. Itulah Istana Bala Lompoa, bekas istana kerajaan Goa. Bala Lompoa dalam bahasa Makassar berarti rumah besar atau rumah kebesaran. Rumah raja itu kini berubah fungsi menjadi museum. Ruangan di dalam rumah itu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ruang utama dan ruang teras.
Di dalam ruang utama terdapat 3 bilik berukuran 6 x 5 meter. Satu bilik adalah kamar pribadi raja. Satu bilik lagi adalah tempat penyimpanan benda-benda pusaka. Sementara bilik lainnya merupakan bilik kerajaan. Adapun bangunan di dalam belakang adalah tempat permaisuri dan keluarganya. Di ruangan utama ini terdapat singgasana raja yang diletakkan di tengah-tengah ruangan. Peninggalan simbol-simbol kerajaan seperti mahkota, senjata, payung raja, pakaian, bendera kebesaran, serta barang-barang lainnya, termasuk sejumlah naskah lontar, juga tersimpan di ruangan utama Museum Bala Lampoa. Istana Bala Lampoa dibangun tahun 1926 pada masa pemerintahan Raja Goa ke-31, yaitu Imanggi Manggi Daeng Matatu. Bala Lampoa pernah ditempati dua raja, yaitu Imanggi Manggi Daeng Matatu dan Raja Goa ke-32, A Ijo Daeng Matawang, Karaeng Lalolang, Sultan Muhammad Qadir Aidir. Sebelum Istana Bala Lampoa dibangun, Imanggi Manggi Daeng Matutu, raja sebelumnya, Andi Makalau, menggunakan rumah kediamannya di Jalan Kumala, Makassar sebagai istana. Saat Imanggi Manggi berkuasa, seluruh benda peninggalan dipindahkan dari kediaman Andi Makalau ke Istana Bala Lampoa. Komplek Istana Bala Lampoa memiliki luas 1 hektar yang dibatasi dengan pagar tembok tinggi. Seluruh bangunan terbuat dari kayu ulin atau kayu besi. Begitu pula seluruh atapnya, sehingga bangunan istana ini dijamin andal menghadapi cuaca. Bangunan istana memiliki arsitektur bangunan khas Sulawesi Selatan atau Bugis, yaitu rumah panggung dengan tangga berketinggian lebih dari 2 meter untuk masuk ke teras istana. Di teras istana itulah biasa digunakan untuk menerima tamu atau bercengkrama. Ciri bangunan khas Bugis adalah berjendela banyak, masing-masing berukuran sekitar 0,5 x 0,5 meter. Di istana ini tersimpan antara lain 14 koleksi benda kerajaan yang tidak ternilai, seperti mahkota, gelang, kancing, kalung, keris, dan benda-benda lain yang umumnya terbuat dari emas murni dan dihiasi berlian,
batu rubi, intan, maupun permata. Terima kasih. Saya Zainuddin Tika adalah penulis dari buku Makassar Tempo Dulu, bagaimana asal-usul nama Makassar. Kedua, menceritakan Makassar mulai dari abad pertama, yaitu abad Tumanurung, hingga sekarang Makassar menjadi sebuah kota di Sulawesi Selatan. Yang kedua, menceritakan bagaimana Makassar pada abad 16-17 sebagai salah satu kota dunia. Dan seterusnya menceritakan Makassar, nama Makassar di berbagai belahan dunia, diantaranya di Prancis, Inggris, Thailand, Ceylon atau Sri Lanka, Madagaskar, Australia, dan beberapa negara lainnya. Kemudian juga ada beberapa Makassar di penjuru dunia, mulai dari Aceh sampai ke Papua. Isi ringkasan buku ini. Jadi dalam buku ini saya mau menyoroti masalah nama Makassar itu. Ada beberapa yang saya kutip dalam buku ini, itu bahwa asal mula nama Makassar itu ada seorang raja yang memiliki 2 orang anak laki-laki. Kedua anak putranya ini memiliki sifat yang berbeda. Satu yang sulung itu memiliki sifat yang kasar, makanya dia disebut Makassar, dia dinamakan Makassar. Kemudian yang kedua adiknya disebut dia memiliki sifat lemah lembut, dalam bahasa Bugis disebut Masugi. Nah itulah yang kemudian menjadi cikal bakal timbulnya suku Bugis. Jadi sebenarnya Bugis Makassar itu hanya satu rumpun, kemudian terbelah menjadi suku Bugis dan Makassar. Tapi itu semua pada abad masa kejayaan Makassar, pada abad 16-17 silam, itu semua dari menjadi sebuah kerajaan terbesar di wilayah timur Nusantara ini. Demikian saya Zainuddin Tika, pengarang buku Makassar Tempo Dulu, serta beberapa buku-buku karangan lainnya yang jumlahnya sudah 30 judul. Ya, semoga buku-buku yang saya buat ini yang sekarang sudah dijadikan bahan referensi perpustakaan di beberapa sekolah di Kabupaten Goa, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian liputan kita kali ini menelusuri jejak Istana Raja Goa, Bala Lompoa. Sampai jumpa pada ekspedisi Nusantara berikutnya. Yang membuktikan kejayaan, kedikdajayaan, si rupa gua. Istana Bala Lompoa ini Istana Bala Lompoa ini berdiri di atas tanah seluas 1 hektar. Bangunan istana ini terdiri Ini terdapat singgasana raja,
Selain itu terdapat juga Salokoa atau Demikian liputan kita kali ini menelusuri jejak Majapahit. Oh, Majapahit salah. Majapahit.